Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Moliza dengan NIM 2892150216 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa judul materi pertemuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Judul materi yang akan saya jelaskan ada 5, yaitu yang pertama konsepsi demokrasi, yang kedua rule of law atau supremasi hukum, yang ketiga masyarakat madani, yang keempat geopolitik, dan yang kelima wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Konsepsi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan-perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Di tengah polemik pemilihan umum, baik di Indonesia maupun di lingkungan kampus, banyak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menyebabkan demokrasi tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang setiap individu memiliki kesetaraan hak dalam mengambil keputusan dan dapat mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Demokrasi yang sehat kini mulai luntur di berbagai lingkup sosial, termasuk lingkungan mahasiswa kampus. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam membangun serta mempertahankan demokrasi yang sehat? Nah, dalam menciptakan demokrasi yang sehat dilihat dari calon pemimpin. Untuk dapat membawa gagasan, tujuan yang baik, visi misi yang jelas, mempunyai orientasi yang baik, serta visioner. Mahasiswa harus sadar dan bisa menanamkan bahwa politik tidak selalu buruk. Politik adalah mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan begitu, mahasiswa dapat berperan dalam membangun demokrasi yang sehat. Urgensi untuk demokrasi sendiri yaitu kebebasan. Antara lain ialah kebebasan masyarakat dalam berpendapat, kebebasan media-media, kebebasan penentuan sikap dari masyarakat dalam menentukan haknya, kemudian demokrasi juga bebas dalam berekspresi, namun harus sesuai dengan kultur bangsa dan Pancasila serta Undang-Undang 1945. Demokrasi di Indonesia termasuk golongan yang menarik untuk ditelisik, karena perebutan kekuasaan di Indonesia terpusat pada satu kekuasaan yang mempunyai tujuan dan maksud tersendiri, sehingga dianggap demokrasi di Indonesia saat ini masih kurang merealisasikan kepentingan rakyat atau belum sesuai dengan definisi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat yaitu dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, serta dapat bersaing dengan sehat dan bersih, sehingga bisa menyeimbangkan antara petinggi dengan rakyatnya. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka yang menjalankan suatu negara itu tidak hanya kepemimpinan pemerintahan saja, namun tetapi rakyat juga ikut andil dalam menggerakkan suatu negara, sehingga rakyat juga harus memiliki power dalam menggerakkan demokrasi itu sendiri. Yang kedua, rule of law atau supremasi hukum. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum, bukan hanya sekedar keputusan pejabat secara individu. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Sedangkan supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintahan dengan kekuasaan terbatas.
Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Nah, teman-teman, sejarah mencatat kalangan muda di Indonesia sebagai kalangan terpelajar telah menggerakkan perjuangan bangsa. Secara reformasi, tahun 1998 adalah catatan kegemilangan perjuangan mahasiswa dalam menuntut keadilan di negerinya sendiri. Saat rakyat tak bisa bicara, mahasiswalah tonggak terdepan yang seharusnya mengaspirasikan suara masyarakat. Sebagai kalangan dengan level intelektual yang tinggi di masyarakat, mahasiswa tak hanya cukup dengan kuliah, kantin, pustaka, dan kampus saja. Mereka ternyata juga memiliki fungsi sosial yang lebih luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini peran kita sebagai mahasiswa dalam pembangunan hukum di Indonesia sangatlah diharapkan oleh bangsa ini. Nah, oleh karenanya, secara konstitusional telah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dengan jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka yang menjadi supremasi adalah hukum, bukan politik atau bahkan ekonomi. Sehingga sudah wajib hukumnya semua lapisan masyarakat tunduk dan patuh pada hukum, serta mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Untuk mencapai supremasi hukum, maka sangat diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Nah, namun malangnya, sekarang ini hukum dianggap sebagai peraturan yang biasa, yang kerap dilanggar, baik itu pelanggaran kecil maupun pelanggaran yang besar sekalipun. Masyarakat menganggap hukum hanya sebagai formalitas negara untuk mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara. Sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan masyarakat seperti pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, penting sekali membudayakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya kita sebagai mahasiswa. Maka kita harus menjadi tonggak terkemuka untuk menegakkan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang melingkupi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, di mana memiliki ciri kesukarelaan, keterkaitan dengan norma-norma masyarakat, kemandirian yang tinggi, dan rasa toleransi yang tinggi. Teman-teman, lantas apa peran mahasiswa dalam hal ini? Mahasiswa adalah agen of change dalam segala hal, khususnya untuk membentuk masyarakat madani. Indonesia belum bisa dikatakan negara madani karena lapisan masyarakatnya masih belum atau masih minim ditemukannya masyarakat yang madani. Indonesia negara yang majemuk dengan adanya masyarakat yang heterogen. Untuk menciptakan rasa toleransi yang tinggi masih dirasa sulit. Tidak sedikit masyarakat yang masih individualisme. Jadi sebagai mahasiswa, kita berperan untuk menumbuhkan atau mengupayakan kemauan masyarakat untuk memiliki toleransi hingga tercipta adanya masyarakat yang madani. Selanjutnya ada geopolitik. Geopolitik adalah kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Mahasiswa itu merupakan orang yang terdidik dan terpelajar yang berada dalam fase siap terjun ke masyarakat dan juga belum memiliki banyak kepentingan pribadi jika dibandingkan dengan para pejabat di tanah air ini. Sehingga para mahasiswa merupakan sosok yang tepat dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Para mahasiswa yang notabene adalah generasi muda memiliki semangat yang berkobar yang dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat serta dalam sistem pemerintahan. Hal ini dapat kita buktikan dengan melihat sejarah pada tahun 1998, yaitu adanya gerakan mahasiswa yang dimana puncaknya itu disebabkan oleh krisis moneter terjadi pada masa pemerintahan Soeharto, dan gerakan ini berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 32 tahun menjabat sebagai presiden. Dan dalam gerakan tersebut, para mahasiswa juga menyuarakan tuntutan-tuntutannya yang menjadi kunci perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mengapa peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam dunia perpolitikan di Indonesia?
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang dimana sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga setiap warga negaranya memiliki hak untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari hak untuk memilih dan dipilih, hak dalam kemerdekaan berserikat, dan hak berpendapat, serta hak untuk memiliki kedudukan sama di dalam hukum berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan setiap warga negara juga berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang terakhir, wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan menguasai sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan undang-undang, otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa sebagai penerus bangsa beberapa tahun mendatang memiliki perannya sendiri untuk mengembangkan wawasan Nusantara, menjadikan pengetahuan mengenai Nusantara semakin berkembang. Wawasan kebangsaan yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa adalah cara membangun kohesivitas sosial untuk percepatan cita-cita bangsa. Mahasiswa sendiri memiliki peran aktif sebagai pemuda, di antaranya sebagai kekuatan moral. Dalam peran ini, mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian juga dijelaskan bahwa mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir bagi mahasiswa dalam kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.